eh, mungkin bisa dengan inovasi atau bahkan mungkin melalui konten-konten. Nah itu karena belum tentu orang itu nggak suka sama ganjril, bisa jadi orang itu tidak tahu ganjril itu apa. Seperti itu sih. Kalau nama asli saya itu dari orang tua Faisal Ausofi. Faisal Ausofi. Kalau jabatan-jabatan saya kalau di Ganjril ini, ya kalau sekarang sih lebih ke marketing ya, lebih ke digital dan IT-nya kalau saya. Kalau dulu masih yang tukang buat, bakernya juga dengan saya. Tapi kalau untuk sekarang itu sudah saya limpahkan ke adik-adik seperti itu. Kalau sejak kapan usaha ini ya sebenarnya sejak neneknya saya. Berarti kalau bule itu kan tante ya, tantenya ibu saya itu sudah mulai buat ganjril di sekitar tahun 1950-an yang sampai sekarang alhamdulillah masih resepnya masih kita pakai. Nah, itu sejak 1950 ya. Tapi kalau branding itu baru kita urus di tahun 2000-an. Nah, ini pertanyaan umum. Ketika banyak kuliner, kenapa sih Mas tetap ganjril? Itu yang pertama terus terang, ya kalau bukan dari kita sendiri, siapa lagi kan gitu. Itu juga yang salah satu. Karena kalau saya pribadi itu punya prinsip bahwa sedikit lebih beda itu lebih baik daripada sedikit lebih baik. Nah, karena memang sedikit sekali yang eh, mainan bisnis ganjril ya, kita tetap membuat roti ganjril gitu sih. Kalau inovasi ya, inovasi dulu kita pernah mencampurkan ganjril dengan keju, terus diganti dengan almond, terus diganti dengan macam-macam buah. Tapi ada satu titik di mana memang sesungguhnya ganjril ini yang membuat khas itu ya bumbunya gitu. Jadi ketika eh, dicampur dengan beberapa bahan-bahan atau beberapa topping itu malah eh, kemarin berdasarkan hasil eh, komentar dari teman-teman itu juga tidak cocok. Justru malah yang untuk inovasi itu mungkin lebih ke itu minumannya. Jadi makan ganjril dengan minuman apa seperti itu. Misalnya kalau bayangan saya sih pengennya dengan penaman kopi, espresso atau cappuccino kan gitu sih. Gitu kalau inovasi kita udah pernah melakukannya, cuma sekarang back to jalurnya. Jadi nggak terus masih tetap orisinil gitu sih. Kalau bicara masalah sejarah ganjril ya, sebenarnya kan ada itu dua hal yang berbeda antara sejarah ganjril dan bagaimana ganjril itu menjadi salah satu kuliner ikonik di Dugderan. Itu dua hal yang berbeda. Kalau sejarah ganjril sendiri itu secara literasi saya sendiri juga belum menemukan, bahkan salah satu dosen di salah satu universitas juga belum menemukan literasi mengenai sejarah ganjril ini sendiri. Yang beredar ya hanya cerita masyarakat seperti itu. Tapi yang saya ketahui kalau untuk sejarah dari bagaimana awal mula ganjril itu menjadi salah satu kuliner ikonik ketika Dugderan, itu jadi sejarahnya gini. Pada saat itu ada 5 kuliner yang menjadi kandidat untuk menjadi makanan khas dari Dugderan ya. Itu ada lumpia, moho, itu makanan jadul-jadul Semarang. Nah, termasuk ganjril. Nah, ketika ada 5 kandidat ini, para sesepuh Masjid Kauman kan karena itu ada kaitannya dengan Masjid Kauman, para sesepuh Kauman memutuskan ganjril sajalah seperti itu di rapat tersebut diputuskan ganjril. Yang kemudian dicari ketika sudah mendapatkan satu makanan ganjril, terus siapa yang membuat? Nah kebetulan abah saya itu
salah satu takmir Masjid Kauman. Nah, ketika sudah ditunjuk makanan apa dan siapa yang nantinya membuat, lalu abah saya itu diminta untuk membuat salah satu ganjril. Nah, pada saat itu 6 ya, 6 resep ganjril yang mana itu langsung ditesting oleh para sesepuh atau oleh beberapa sesepuh-sesepuh yang ada di Masjid Kauman. Nah, disitulah terjadi kalau di orang kita tuh terjadi itu ya, basul masail ya, terjadi basul masail menjadi pembahasan secara mendalam. Ini yang mau didapatkan apa? Apakah teksturnya, apakah rempahnya, apakah rasanya? Nah, ini muncul perdebatan antar para sesepuh. Ini yang mau dipertahankan seperti apa? Apakah kita ambil teksturnya? Kalau ganjil itu kan terkenal dengan alot ya, alot seret kan gitu. Nah, abah saya itu juga membuat variasi di mana rempahnya tetap, tapi untuk teksturnya lebih lembut. Nah, ini terjadi perdebatan, harusnya yang asli, harusnya yang empuk, karena ini sudah zamannya sudah berbeda. Nah, pada hasil dari rarembuk para sesepuh itu menghasilkan bahwa alangkah baiknya kita tetap mempertahankan rasa rempahnya, tapi dengan tekstur yang lebih lembut, karena memang dengan banyaknya makanan-makanan yang beredar sekarang itu kan orang akan lebih menyukai ya yang lebih bisa dinikmati ya, seperti itu sih, mempertahankan. Kalau ini yang digunakan lucu nih, pada saat itu juga muncul satu kaidah. Kalau kita dalam Islam itu kan muncul satu kaidah itu bahwa mengambil yang baik, meninggalkan yang buruk kan, seperti itu. Itu salah satu. Itu betulan terjadi, musyawarah rembuk itu betul-betul terjadi pada saat itu. Gitu sih. Kalau harapannya, ini sudut pandangnya bukanlah saya sebagai seorang produsen dan bukan saya sebagai seorang penjual ganjeril ya. Tapi sudut pandangnya adalah saya orang Semarang yang pingin bahwa makanan ganjeril ini tetap ada. Karena kalau sudut pandangnya saya adalah seorang penjual, maka ya wajar saja saya jualan ganjeril, mempromosikan ganjeril, ya itu sangat wajar sekali. Cuma yang lebih saya ingin pesan adalah, ya ini makanan khas kita loh. Kalau bukan kita, siapa lagi? Karena ini bocoran mas. Saya itu sempat diundang oleh salah satu dinas bahwa ganjril ini mau di hak paten merekan. Jadi dibuat secara merek komunal ya, ganjril. Nah ini sebelum diambil oleh kota atau negara lain, ini sudah dipatenkan. Nah ini saya kemarin yang diundang oleh dinas itu kan perlindungan kan untuk yang merek haki itu. Nah ini pemerintah sendiri juga sudah berencana untuk mematenkan itu. Nah ini tinggal tugas kita sebagai generasi muda, mungkin bisa dengan inovasi atau bahkan mungkin melalui konten-konten. Nah itu karena belum tentu orang itu nggak suka sama ganjril, bisa jadi orang itu tidak tahu ganjril itu apa. Seperti itu sih. Kebetulan aku tahu roti ganjil itu dari internet gitu sih, dari sosial media. Dan mungkin kalau misal pemasarannya tuh nggak melalui sosial media, aku nggak bakal tahu kalau ternyata ada roti khas Semarang seenak ini.